Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menyiapkan instruksi Presiden terkait aplikasi Peduli Lindungi. Inpres ini diperlukan sebagai payung hukum untuk keperluan tracing digital virus corona. Rencana itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto seusai rapat kabinet bersama dengan Presiden. Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian. Dengan demikian, penelusuran riwayat kontak dapat dengan mudah dilakukan saat seseorang terkonfirmasi positif COVID-19. Handphone pasien ke dalam dashboard Peduli Lindungi dan dicatat sebagai PDP. Sistem akan mengidentifikasi nomor handphone orang yang pernah dekat dengan pasien dan dimasukkan dalam data ODP. Data kemudian digunakan untuk mengirimkan imbauan melalui SMS dan notifikasi yang diterima para ODP untuk menjalani isolasi mandiri sesuai prosedur Kemenkes. Saatnya kita bersatu lawan COVID-19. Didukung oleh dengan tracing yang secara digital, yaitu program Peduli Lindungi, Bapak Presiden akan mempersiapkan instruksi Presiden, Inpres, sehingga program Peduli Lindungi ini bisa digunakan sehingga bisa efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan. Dan dari Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan dan ini akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Pelacakan atau tracing digital sudah diterapkan oleh negara tetangga Singapura dan terbukti efektif mengendalikan penyebaran COVID-19 di negara itu. Tracing digital di Singapura dilakukan melalui aplikasi ponsel bernama Trace Together dan sebuah alat bernama BluePass. Secara sederhana, teknologi Trace Together digunakan oleh penduduk Singapura dan secara otomatis mencatat data saat alat itu berdekatan dengan pengguna lain dalam jarak 2 meter. Saat seseorang terkonfirmasi positif COVID-19, maka sejarah kontak orang itu dapat diketahui melalui data dari aplikasi. Mereka yang tercatat pernah berkontak erat dengan pasien COVID-19 dapat langsung dihubungi oleh pemerintah Singapura untuk menjalani tes. Sementara itu, alat BluePass juga bekerja hampir sama dengan aplikasi Trace Together. Hanya saja alat ini berbentuk fisik. Ada dua aplikasi untuk digital tracing. Pertama yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan Trace Together, dan kemudian juga ada satu alat lain yang hampir mirip dikembangkan oleh Temasek Foundation diberi nama BluePass. Jadi inilah yang memungkinkan Singapura dengan cepat mengetahui siapa orang yang melakukan kontak tracing atau kontak erat pada orang yang terinfeksi COVID-19, dan dengan itulah kemudian dengan cepat dilakukan containment, dibuat penjagaan supaya orang yang tertular itu juga kemudian bisa cepat diperiksa dan kalau positif dilakukan karantina sehingga kemudian penyebarannya bisa dikendalikan. Itulah yang membuat mengapa sekarang ini di Singapura boleh dikatakan tidak ada kasus penularan di dalam masyarakat, bahkan kalau ada jumlahnya sangat kecil karena sangat cepat untuk dilakukan pembatasan terhadap orang yang melakukan kontak
erat dengan mereka yang terinfeksi COVID-19.